Cerita diawali dengan kemunculan anomali aneh berupa fenomena alam yang sulit dijelaskan, di mana fenomena ini terjadi tepat di tengah lautan ketika seorang pria, bapak-bapak sedang asik berenang. Air laut tiba-tiba berbuih, langit membentuk lubang aneh seperti ada energi yang menyerot langsung ke bapak tersebut dan... Tidak ada hal aneh yang terjadi, si bapak pun kembali ke daratan dengan penuh rasa heran atas kejadian barusan, di mana si bapak yang bernama Paul ini ternyata adalah seorang bos perusahaan pembuatan kapal kayu yang kebetulan sedang mengalami sedikit masalah finansial. Boleh. Berkendara sendirian, Paul hanyalah seorang kepala rumah tangga biasa yang nyaris tidak pernah mengalami kejadian adrenalin atau hal luar biasa selama hidupnya. Sama seperti kita, Paul hanyalah manusia biasa yang menjalani kehidupan normal seperti apa adanya. Sesampainya di rumah yang terletak tepat di tepi pantai, Paul langsung disambut oleh Ellie, sang istri, dan anak perempuannya yang masih kecil, di mana mereka punya kucing peliharaan yang sangat nakal dan selalu ngintil kemanapun majikannya pergi. Berlokasi di ruang bawah tanah, Paul pun mengajak putrinya untuk memperbaiki pipa air yang bocor, di mana si anak yang bernama Mia pun tampak asik bermain dengan mainannya yang dimainkan tepat di atas akuarium kecil. Tiens, Mia, tu peux me passer la pince orange, s'il te plaît, qui est sur les tamis? Di dekat tangki air, Mia melihat seekor laba-laba yang sedang bertengger, di mana Mia yang takut digigit pun menyuruh Paul untuk membunuhnya, tetapi karena laba-laba dianggap berguna untuk membasmi nyamuk dan tidak akan sampai memakan manusia, Paul pun menolak melakukannya dan justru malah berakting menjadi monster untuk membuat Mia tertawa. Non, pas le mousse. Allez, remonte l'arrière. Paul pun mengambil sebotol minuman beralkohol yang disimpan di ruang bawah tanah, kemudian berjalan di anak tangga kembali ke dalam rumah. Semuanya sangat normal, tidak ada yang aneh, keluarganya sehat dan bahagia, nyaris tidak ada celah untuk mengeluh pada kehidupan. 3 hari kemudian, Paul terbangun di pagi hari dengan sedikit ekspresi ngorejat seperti sehabis mimpi buruk, di mana saat ia sedang mandi, Paul sempat memperhatikan pancuran air yang tampak sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana hal aneh mulai terasa saat ia sedang memakai baju. Semua kemeja yang ia coba seperti kebesaran alias longgar, entah karena berat badannya turun atau ada hal lain yang sedang terjadi, entahlah, hanya Cik Imas yang tahu. Setelah bekerja dan makan malam bersama keluarganya, Paul yang sedang rebahan bersama sang istri pun mulai kepikiran tentang eksistensi dirinya di alam semesta yang luas ini. Seberapa pentingkah perannya sebagai manusia? Paul tiba-tiba memikirkan arti terdalam sebuah kehidupan. 2 hari berlalu, Paul mulai merasa khawatir dengan semua kemejanya yang semakin longgar, di mana Paul menuruti saran Elise, istrinya, untuk pergi ke dokter guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tubuhnya. Respire. Encore. Setelah mengecek tensi darah dan tetek bengek lainnya, dokter pun mengukur tinggi badan Paul, yaitu 176 cm dengan berat 74 kg. Bisa dibilang ideal dan masih normal-normal saja, tapi yang membuat Paul heran adalah terakhir kali ia ukur tinggi badan, tingginya adalah 180 cm pas. Itu artinya Paul sedikit menyusut 4 cm dari sebelumnya, tapi menurut dokter, penyusutan normal terjadi seiring bertambahnya usia dan tak ada yang perlu ditakutkan akan hal tersebut. De 4 cm? Pulang dari dokter, Paul langsung menelepon istrinya untuk memberi kabar tentang hasil pemeriksaan yang menyatakan kondisinya sehat-sehat saja, di mana Paul langsung berangkat ke tempat kerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Singkat cerita, malam pun poek.
Di rumah, Mia terlihat sedang asik main rumah-rumahan sebelum akhirnya tidur. Sementara untuk Paul, ia semakin kepikiran dengan kondisi aneh yang dialami oleh tubuhnya. Sempat teringat dengan fenomena aneh yang terjadi di tengah laut. Paul pun memutuskan untuk olahraga malam, berharap itu akan sedikit membantu. J'ai peur. Je fais quoi là? 2 minggu kemudian, tepat saat sedang mandi, Paul memperhatikan pancuran air yang kali ini terasa semakin besar atau dirinya yang semakin mengecil. Cincin kawin di jarinya pun tiba-tiba terjatuh akibat longgar. Bahkan Alice cukup dibuat terkejut saat melihat Paul yang memakai jubah mandi yang kedodoran. Élise, Tanpa buang waktu, Alice langsung mengantar Paul ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan otak menggunakan alat MRI dan... Dari hasil CT scan dan MRI, Paul dinyatakan sehat dan tidak ada penyakit serius kecuali rorombehen di sela-sela jari kakinya. Namun dokter berkata bahwa dalam 2 minggu terakhir sejak pertama Paul datang ke sini, ia telah kehilangan 15 cm tingginya dan 11 kg berat badannya. Vous mesurez 1,65 m et vous pesez 63 kg. Artinya, dalam 2 minggu ini, Paul telah kehilangan sekitar 17% massa tubuhnya dan entah masih akan menyusut atau tidak, Paul diminta tinggal di rumah sakit untuk dilakukan pengecekan secara berkala. On va voir comment ça évolue. Sempat bermimpi buruk, Paul memutuskan kabur dari rumah sakit dan menolak perawatan. Ia merasa dirinya tidak sakit dan ingin pulang ke rumah seperti orang normal. celui-là même qu'on voulait changer. On le sait bien pourtant. Beberapa waktu berlalu dengan hanya diam di rumah, Paul sama sekali sudah tidak bekerja karena kehilangan semangat dan fokus. Akibatnya, kondisi keuangan keluarga mereka jadi bermasalah, apalagi rumah ini adalah rumah cicilan yang belum lunas, sehingga Alice harus kerepotan sendiri mengurusi berbagai hal dan tebak seperti apa Paul sekarang. Paul, tu vas aller où? Karena Paul sekarang sudah seukuran seekor kucing, Alice pun terpaksa mengeluarkan kucing peliharaan mereka dari rumah karena tak ingin membahayakan nyawa suaminya. Dan dalam kurun waktu 1 bulan saja, beginilah kondisi Paul sekarang. Ya, sekarang Paul bahkan tidak lebih besar dari kucing peliharaannya sendiri, di mana saat ia sedang berdiri di depan pintu menunggu istri dan anaknya pulang, muncullah orang lain yang katanya ingin membeli rumah ini sehingga Paul langsung berlari untuk sembunyi di kolong kasur. Avec la terrasse qui donne sur la mer. Église américaine. Jolie la pierre là. Oui, elle fonctionne. Vite. La chambre principale. Ketika Alice sudah pulang, Paul langsung marah-marah karena ia tidak diberitahu sebelumnya, di mana Alice mengaku terpaksa melakukannya karena mereka sudah tidak mampu lagi membayar cicilan rumah ini. Qu'est-ce que tu crois? On sait pas tout. Je suis pas malade? Arrête, Paul. Je suis peut-être pas le seul d'ailleurs. Arrête. Pardon. Excuse. Non, je suis pas malade. Je suis pas malade. Pusing mikirin masalah, Paul pun memilih bermain dengan Mia putrinya dengan memakai pakaian rapi dan tinggal di rumah yang seukuran dengannya, yang ternyata... C'est ta maison. Il y a quelqu'un qui dort. Ya, itu hanyalah rumah mainan milik Mia yang selama ini sering dimainkan, di mana Paul menyuruh Mia untuk menyetel musik dan... Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Setelah Paul tidak lagi mampu menjadi sosok kepala rumah tangga, ayah, dan suami bagi keluarganya, Paul seolah menjadi tidak penting dan tidak punya fungsi apa-apa lagi dalam kehidupan ini.
1 bulan kemudian, kini Paul hanya nyari seukuran pin kertas dan sebuah pensil, di mana ia terlihat sedang mengikat kail pancing untuk dijadikan alat panjat. Namun, masalah muncul ketika kucing peliharaannya berhasil masuk ke dalam rumah dan... Perut Paul pun sempat terluka akibat tertusuk kail pancing, di mana ia langsung membuka baju mininya dan sadar akan menjadi mangsa empuk si kucing. Paul pun berlari ke celah pintu menuju ruang bawah tanah dan tiba-tiba... Ya, Paul pun terjatuh tepat di atas kardus penuh plastik, di mana Alice hanya bisa menemukan baju mini Paul dengan bercak darah dan mengira jika kucing peliharaannya telah memakan Paul suaminya. Là, je suis là! Elise, je suis là! Pourquoi t'as fait ça? Non, rien! Elise, je suis là! Je suis là! Meski sudah berteriak sangat kencang, suara Paul tidak bisa didengar karena ukurannya yang sudah terlalu kecil, di mana Paul harus terjebak di ruang bawah tanah rumahnya sendiri tanpa ada satu orang pun yang akan menyadarinya. Satu malam berlalu, Paul yang kedinginan pun terpaksa harus membuat baju dari sehelai kain kecil yang ia temukan dan hanya dengan bermodalkan jarum kecos yang ia bawa, Paul pun mencoba berkeliling ruang bawah tanah yang saat ini menjadi tempat yang luas dan cukup berbahaya. Berlokasi di bawah tangki air yang tempo hari sempat ia perbaiki, Paul pun berhasil mendapatkan beberapa tetes air yang cukup untuk minum dan mandi sehingga... Keesokan paginya, Paul terbangun oleh suara Mia yang berteriak memanggil ayahnya, di mana saat akan naik, Paul melihat anak tangga yang dulu mudah ia naiki, sekarang menjadi semacam tembok tinggi yang mustahil untuk dipanjat dan... Mia! Alice dan Mia pun pergi dari rumah ini setelah mengira jika Paul sudah mati. Tak ada yang bisa Paul lakukan kecuali bertahan hidup dan sempat menulis namanya sendiri menggunakan kapur barus, tapi itu percuma saja. Alice dan Mia sudah keburu pergi dan tak akan kembali lagi. Karena lapar, Paul pun mencoba mencari makanan dan teringat dengan keju yang ia pasang pada jebakan tikus. Berlokasi di sela-sela lemari pojok ruangan, Paul pun mencoba mengambil keju tersebut dan berhasil mengusir beberapa ekor semut yang sekarang ukurannya sebesar anjing. Perlahan tapi pasti, Paul pun mencoba mengambil keju tersebut tanpa terkena jebakannya dan... Saat sedang makan keju itulah, muncul laba-laba tepat di belakangnya, namun dengan ukurannya yang sekarang, Paul masih cukup mampu untuk menakuti dan mengusir laba-laba tersebut. Tak aman berada di luar, Paul pun harus punya tempat tinggal untuk bisa tidur dengan nyaman. Menggunakan paku yang tadi ia temukan, Paul pun mencoba melubangi sebuah kardus yang bagi orang normal itu sangat mudah sekali. Tapi untuk Paul yang seukuran ini, itu adalah hal yang sangat sulit sehingga ia harus memakai air yang dibawa menggunakan tutup botol plastik untuk membasahi kardus tersebut. Satu minggu berlalu, Paul terbangun oleh suara Alice yang kembali ke rumah ini untuk mengambil beberapa barang yang ketinggalan. Paul sempat mencoba memanggilnya dengan cara membuat suara berisik menggunakan pin kertas dan paku, tapi suara yang dihasilkan tidak cukup untuk didengar oleh Alice yang ada di atas. Frustasi, Paul pun teringat dengan botol minuman beralkohol yang ia simpan di ruang ini, di mana ia berhasil mengambil beberapa tetes alkohol yang cukup untuk membuatnya mabuk, tetapi...
Ya, jangankan untuk manusia kecil seukuran Paul, minuman beralkohol memang berbahaya bahkan untuk manusia ukuran normal seperti kita. Yang tepat saat Paul sudah selesai muntah, ia kembali melihat laba-laba yang menjadi ancaman sekaligus musuh nyata di tempat ini. Tak ingin terus hidup dalam ketakutan, Paul pun memutuskan untuk melawan dengan cara akan menenggelamkannya ke dalam air di akuarium. Setelah berhasil naik dan berada tepat di atas akuarium, Paul pun harus menghadapi laba-laba yang saat ini datang untuk memakannya dan... Ya, Paul pun jatuh ke dalam air akuarium dan melihat ikan peliharaannya sedang berenang. Karena ikan jenis ini bukan predator, Paul pun malah asik menikmati momen ini dengan penuh rasa kebahagiaan. Selesai berenang dan berbagi makanan dengan ikan, Paul pun memutuskan pulang sambil membawa air menggunakan tutup botol, di mana laba-laba itu kembali muncul untuk memangsanya sehingga... Meski ukurannya tidak jauh lebih besar dari ukuran Paul, laba-laba tersebut bergerak sangat cepat dan lincah membuat Paul kewalahan sampai akhirnya... Paul berhasil bertahan hidup setelah menggunakan benda tajam untuk melukai laba-laba tersebut. Tak bisa tidur dengan tenang, Paul pun menemukan sekotak korek api dan berhasil membuat api unggun untuk sebagai perlindungan. Hari demi hari berlalu dengan hanya makan, minum, dan bertahan hidup. Paul akhirnya mendapat harapan ketika ada seseorang yang datang yang sepertinya adalah pemilik baru dari rumah ini. Alih-alih meminta pertolongan dengan berdiri tepat di bawah anak tangga, justru inilah yang terjadi. Karena ukuran Paul sekarang hanya sebesar nyamuk, suara yang dihasilkan dari hentakan sepatu dan langkah kaki biasa pun menjadi sangat berbahaya dan membuatnya menderita, di mana Paul akhirnya menyadari satu hal, bahwa ia tidak bisa lagi hidup di ruang bawah tanah ini, bahkan mainan orang-orangan milik Mia putrinya seperti sebuah patung raksasa baginya, sehingga satu-satunya cara untuk bisa merdeka adalah dengan keluar menuju ke alam bebas. Mumpung masih mampu, Paul pun memanjat tiang lemari kayu yang baginya seperti sebuah tebing raksasa dan... Setelah mencapai puncak, jarak dari posisinya menuju jendela ternyata masih sangat jauh, di mana Paul harus melakukan sesuatu yang sangat-sangat beradrenalin, yaitu lompat ke pinggiran dinding yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke jendela dan... Masalah belum selesai sampai di sini, Paul masih harus melewati rintangan terakhir, yaitu jaring yang menjadi tempat tinggal si laba-laba dan tebak apa yang terjadi. Apes, Paul harus ketahuan oleh si laba-laba yang perlahan mendekatinya. Dengan ukurannya yang menjadi sangat besar seperti monster, mustahil Paul bisa selamat bahkan sampai kencing di celana saking ketakutannya, tetapi... Berkat seekor nyamuk yang tersangkut jaring, perhatian si laba-laba pun teralihkan oleh mangsa yang lebih besar, di mana Paul langsung berlari menuju ke jendela, tetapi karena lubangnya masih terlalu kecil, Paul masih harus menunggu beberapa hari lagi sampai ukurannya sendiri cukup muat untuk bisa keluar. Beberapa hari berlalu tanpa makan dan minum, Paul dibangunkan oleh beberapa ekor semut yang juga menjadi ancaman nyata, tapi tiba-tiba...
Setelah berhasil keluar dan lolos dari ancaman laba-laba, Paul pun berjalan di alam bebas yang sebenarnya hanya di sekitaran halaman depan rumahnya. Luas seperti hutan belantara, rumput kecil dan satu tetes air sekarang menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari sudut pandang si Paul ini. Apakah Paul masih akan terus mengecil sampai seukuran atom dan memasuki dunia kuantum? Entahlah, Paul pun melihat ke langit, memandangi alam semesta yang jauh lebih besar dan luas, menemukan makna kehidupan dan sudah bisa menerima kenyataan akan takdir yang menimpa dirinya. Paul sadar bahwa terlepas dari ukurannya, hidup tetap bernilai asalkan selalu ingat dengan siapa yang telah menciptakan. Un film. Alors voilà Mia. Dans ce ciel que nous avons si souvent regardé ensemble. Tamat